Apakah ada Tuhan yang pernah berkata selain Yesus? Tidak ada jalan lain ke sorga, hanya lewat aku. Now, halo semuanya, Shalom. Puji Tuhan, senang banget di hari yang baru ini, hari Sabtu, hari Sabat, kembali menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun berada. Halo semuanya yang ada di Telegram, WhatsApp, TikTok, ya aman. Facebook, yes aman. YouTube, yes tidak aman karena di YouTube juga belum ada muncul komentar. Baik, besok kita coba lagi ya, Bapak Ibu yang di YouTube yang mau memberikan komentar, kesaksian atau form doa. Silahkan hari ini lihat di TikTok atau di Facebook di akunnya Pastor Andy yang sedang live sekarang bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih. Besok kita akan cek kembali sehingga harap bisa normal semuanya, sehingga di 3 platform Pastor Live bisa semuanya kasih komentar, form doa, dan tentu juga ada banyak kesaksian-kesaksian yang masuk yang saudara Bapak Ibu sekalian mau saksikan akan kebesaran dan kebaikan Tuhan Yesus. Halo yang ada Estina di sana, EJM Musik, ada Zainal di sana. Aduh, YouTube saya tidak bisa baca karena tidak muncul kolom komentarnya. Di Facebook ada Ege Simbolong, Horas, Yeni Pamanto, ada di TikTok Mita Boru, ada di sana juga Estina, ada Irmina, ada Chelsea, Kristi Wijaya, Tekno, dan semua ada Gabrita, dan Olong, Yangseng, dan semua yang terkasih dimanapun berada. Damai, 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 damai sejahtera bagi kita semuanya. Saudara sedang kalut, berdoalah. Saudara sedang sedih, berdoalah. Saudara sedang sakit, berdoalah. Karena doa mengandung kuasa yang sangat besar. Doa orang yang beriman pada Yesus sangat besar kuasanya. Itu yang saya munculkan thumbnail YouTube hari ini. Dan puji Tuhan, lewat wadah live streaming ini banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan melalui doa. Puji Tuhan, ini hari Sabtu, besok jam 8 pagi hari Minggu, Pastor akan melayani di Grace Balikpapan. Sekaligus juga besok akan membagikan healing water gratis yang kemasan botol. Kalau non botol, saudara tiap hari bisa ambil gratis, bawa botol sendiri. Khusus besok, Pastor siapkan healing water kemasan botol. Kami berkati, kami doakan kiranya saudara yang menerimanya besok menjadi pribadi yang menyaksikan kesembuhan ilahi berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang mau datang besok, saya sampaikan lebih awal, gratis, tidak ada pendaftaran, tidak ada admin. Hati-hati oknum penipuan yang atasnamakan admin atau tim Pastor Andi, itu semuanya tidak ada karena semua pelayanan Pastor Andi adalah free, tidak ada pengiriman, tidak ada jual produk. Kalau ada, hati-hati itu oknum penipuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, lewat wadah pelayanan ini kita mendoakan jiwa-jiwa, banyak yang bersaksi, kasih Tuhan mengalir dan mereka mengalami jamahan Tuhan. Baik, saudara yang terkasih dimanapun berada, pentingnya saudara share link ini, bagikan, dan mana tap-tap layarnya yang di TikTok, yang di Facebook, yang di YouTube, bantu di-share, share terus. Selama live ini tolong di-share Bapak Ibu sekalian. Makasih Palembang, Wong Kito Galo yang menunggu Pastor akan datang suatu hari ke Palembang. Nanti kalau Pastor ada tugas di Jakarta semisal gitu ya, kemungkinan bisa langsung ke Palembang atau kota-kota yang sekali terbang. Doakan. Bapak Ibu terkasih, saya mau sampaikan dan ini menjadi sharing saya hari ini ya, yaitu hari-hari ini zamannya Yudas Iskariot. Apa itu zaman Yudas Iskariot? Yaitu zaman di mana waktu itu Yudas Iskariot menjual Yesus hanya karena harta. Ya,
Saya tidak menyebut nama-nama, tetapi saudara-saudara mungkin yang mendengar ini tahu dan pahamlah hari ini public figure berapa banyak yang meninggalkan imannya dari Yesus Kristus, tentu dengan berbagai macam alasan, berbagai macam dalil dan sebagainya. Tetapi saya melihat sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen, bahwa ini zaman Yudas Iskariot. Orang tega, orang rela, orang berani, orang mau yang sudah percaya Yesus sebelumnya, meninggalkan bahkan menjual, menukar Yesus dengan harta atau mungkin dengan apakah, dengan dia berpindah keyakinan atau apa sajalah. Maka saya sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, menyuarakan ini bahwa apapun yang kita alami hari ini, jangan geser imanmu dari Tuhan Yesus. Jangan tukar yang kekal dengan yang fana. Berpeganglah terus dan ingatlah, dan saudara stabilo di dalam hatimu ayat firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Yesus Kristus dalam hatimu, tidak boleh geser oleh apapun juga, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, agar kita dapat memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada setiap orang yang bertanya tentang iman kita. In Jesus' name. Ketika sebentar pujian yang sangat populer hari ini, entahlah ini yang membuat pujian ini juga melihat hal yang sama di hari ini. Banyak orang tukar Yesus hanya karena harta, tahta, jabatan, dan mungkin lain-lain temannya. Maka pujian ini hadir di zaman ini kembali, menjadi peringatan jangan sampai zaman Yudas Iskariot ini terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Apapun yang terjadi, saya berkata, kita berkata, sekali Yesus, tetap Yesus sampai ke sorga. Pujian ini hadir akan menjadi berkat penguatan, sekaligus pengingat dan teguran bagi saudara-saudara yang mau meninggalkan Yesus atau sudah tinggalkan, bahkan menyangkal Yesus. Sebentar firman Tuhan, dengarkan dengan utuh, dan kiranya menjadi jawaban, anugerah penguatan dan kesempatan bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kebenaran surgawi ini. In Jesus' name. Ketika Bible disampaikan, setiap jiwa, setiap hati, setiap pribadi mendengar, mengalami kasih surgawi dari Bapakku yang di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Yang pertama saya mau disclaimer bahwa kita ini manusia, mau saudara hebat, mau saudara susah, kita pasti akan tidak bisa luput namanya kematian. Mau lari kemana coba? Mau pergi kemana coba? Mau ngumpet sembunyi di mana coba? Kalau namanya kematian itu datang, dan yang ini pasti, kita harus mempertanggungjawabkan setiap iman kita. Upah dosa adalah maut. Berapa dosa yang sudah kau buat? Saya buat. Begitu banyak. Satu pun kita nggak bisa membayar. Termasuk dengan popularitas. Termasuk pangkat jabatan, uang, tahta, harta, aset. Tidak bisa membayar satu dosa saja. Sementara berapa dosa, berapa puluh tahun kau hidup, berapa ribu dosa pelanggaran yang kau sudah buat. Itu harus dibayar. Apakah ada jaminan lain di dunia ini?
yang bisa menghapus dosamu? Apakah ada pribadi yang lain yang berkata, karena kasih, aku menyelamatkan kalian? Apakah ada Tuhan yang pernah berkata selain Yesus, tidak ada jalan lain ke sorga, hanya lewat aku. Akulah pintumu. Barang siapa masuk lewat pintunya Yesus, dia tidak akan tersesat. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan untuk sampai ke surga. Dan ini dideklar oleh Yesus, Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai ke surganya Bapa. Kita menuju surga Bapa. Kita bukan menuju api neraka jahanam. Kita menuju hidup yang kekal, rumah Bapa. Dan untuk masuk ke sana, kita beriman kepada Yesus. Zaman ini saya melihat sebagai hamba Tuhan, zaman Yudas Iskariot. Banyak orang menukar, menjual imannya, berpindah keyakinan sebagai anak Tuhan. Dia meninggalkan imannya, entah dengan berbagai macam alibi, alasan, atau dasar ini, itu, dan sebagainya. Silahkan saja. Dan sekarang orang rame-rame memposting, memviralkan. Coba kalau kita buat sebaliknya. Apa tidak menjadi sebuah isu yang mengundang sarah? Saya tidak menyebut nama, tetapi saudara sebagai netizen, pemirsa juga mungkin tahu atau dengar, karena public figur bahkan sedang diincar supaya mereka meninggalkan iman kepada Yesus dan menukarnya dengan keyakinan yang lain. Maka renungan hari ini, khusus di hari Sabat ini, saya mau sampaikan dengan segala resiko, saya mohonlah kepada Tuhan, kiranya kerendahan hati ini boleh menjamah setiap orang untuk mendengarkan firman ini dengan hati yang teduh, tanpa a priori, tanpa sentimen pribadi, tetapi karena firman adalah Tuhan dan Tuhan adalah kasih. Biarlah kasih ini menjamah setiap hati, tanpa peduli apapun keadaanmu, kasih sanggup mengalir dan menjamah hidup kita semuanya. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan dari Alkitab Kristen yang akan mengubah engkau. Di dalamnya ada suara Tuhanku, Yesus Kristus Gembala yang agung, Tuhan dan Juru Selamat, menjadi santapan rohani terbaik saat ini bagi setiap pemirsa terkasih dimanapun berada. Mari Bapak Ibu sekalian, beberapa ayat akan saya bukakan hari ini. Kiranya semua ayat-ayat ini, saudara yang bisa ketik dari kolom komentar, silakan ketik apa yang saya ucapkan ayat-ayatnya, sehingga saudara akan ditolong mengingat ayat-ayat itu, dan juga saudara akan menolong orang lain untuk membaca ayat-ayat itu sehingga mereka juga bisa mengingatnya. Yang pertama, saya membaca dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Ketik rame-rame Matius 10 ayat yang ke-33. Puji Tuhan. Ada tertulis, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jelas kalau di Bible itu warna merah. Warna merah itu artinya yang ngomong Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia,
Menyangkal itu apa? Menyangkal itu seperti menjadi antikris. Nanti kita lihat sebentar di bagian terakhir. Ternyata orang-orang yang menyangkal Yesus, menjual Yesus, menukar Yesus dengan apapun juga, itu adalah mereka antikris. Jadi antikris itu banyak. Antikristus. Anti pengajarannya, anti nama Yesus, anti keselamatannya, anti kuasanya. Satu kata, mereka menyangkal. Dan Yesus tegaskan di sini, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Ketika mendengar ayat ini seperti biasa. Tapi ingat, semua manusia masih manusia toh? Pasti ada batas umurnya. Hari ini kah atau esok lusa? Mau kemana? Akan kita pertanggungjawabkan iman kita. Seandainya saya ini, Andi Simon, ada agama atau ajaran lain yang menjamin keselamatan, kepastian masuk surga, mungkin saya akan mempertimbangkan. Tetapi di sini saya menemukan sampai hari ini belum ada keyakinan yang lain yang menjamin namanya kepastian keselamatan, meninggal dalam Yesus pasti masuk surga. Only Jesus yang menjamin. Yang lain saya belum menemukan. Sekali lagi, kalau saya menemukan atau ada orang yang bisa menyampaikan kepastian keselamatan di luar Yesus, saya mungkin akan mempertimbangkannya. Tapi saya secara pribadi belum menemukan ada yang lain, ayat-ayat suci yang lain yang bisa sama dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah, yang lain menunjuk kepada pribadi. Tapi ayat ini, ayat emas yang membuat jatuh cinta. Mengapa saya memilih Yesus? Lebih tepatnya, Yesus memilih saya lebih dahulu. Sehingga hatiku aku berikan kepada Yesus. Orang bertanya, kenapa sampai hari ini Pastor Andy setia sama Tuhan Yesus? Saya berkata, Andi ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama Dia ku lewati, indahnya kasih Yesus seperti pelangi sehabis hujan. Roh Kudus tolong terjemahkan firman kebenaran dalam hati mereka. Suaraku terbatas, bahkan tidak merdu, tapi suara Roh Kudus yang diterjemahkan dalam hati ada puluhan ribu penonton, puluhan ribu jiwa ini yang siap mengalami kasih Tuhan. Dan setelah engkau alami kasih Tuhan saat ini, engkau akan dipakai Tuhan jadi duta-duta Yesus, menyuarakan kabar kasih kepada dunia, sehingga orang tetap kuat dalam Yesus, dan orang yang belum mengenal Yesus boleh tahu, rasakan kasih Yesus itu kayak mana. Di dalam Bible ada satu contoh, dan mungkin contoh ini bisa menjadi dalilnya orang-orang. Petrus. Kenapa Petrus? Petrus itu menyangkal sampai 3 kali loh. Petrus, Pastor, jangan lupa Petrus. Iya, saya ingat. Petrus menyangkal 3 kali. Terus kenapa? Mau menyangkal 3 kali. Maksudnya mau ikut kayak Petrus. Benar. Sebelum saudara bilang benar,
saya kasih tahu dulu ya. Bagaimana akhirnya Petrus mati, atau cara matinya Petrus, kalau saudara tahu, mengerikan. Mungkin engkau akan timbang-timbang kembali sebelum ngomong benar. Maksudnya benar mau menyangkal 3 kali. Saya beritahu, Petrus itu memang menyangkal Tuhan 3 kali. Lantas, kenapa? Bapak Ibu menyangkal 3 kali. Saya beritahu, bagaimana cara matinya Petrus. Mengerikan. Dan sengaja saya sampaikan kembali cara matinya Petrus ini supaya Bapak Ibu juga timbang-timbang lagi. Kalau mau jual Yesus, menyangkal Yesus hanya karena apapun juga yang fana di dunia ini. Saya beritahu sekarang. Petrus itu meninggal, saudara-saudara, dihukum mati, digantung. Ya, disalib. Disalib. Mau disalib kayak Tuhan Yesus. Tapi Petrus menyadarin dia sudah menyangkal Tuhannya. Dia berkata sebelum mati, tolong salibkan saya terbalik. Saya tidak pantas untuk disalib seperti Tuhanku. Salibkan saya terbalik. Karena dia menganggap dirinya tidak layak untuk mati seperti Yesus. Dia meminta permintaan salib terbalik. Kenapa? Karena dia menyesal. Why? Dia telah menyangkal Tuhan. Jadi saudara mau menyangkal 3 kali. Masih mau? Mau mati disalib? Hah? Nggak mau kan? Makanya mikir. Manusia itu pasti mati. Tapi kalau kita mati dalam Yesus, sekali Yesus lama Yesus, tidak menyangkal iman kita, kita mati dalam keadaan tenang. Semua orang, tanya siapapun dia, pasti mau mati dalam keadaan tenang, damai, pulang ke sorga toh. Mau sekarang enak-enak, mau sekarang saudara jual Yesus untuk jadi pejabat, jual Yesus untuk jadi orang kaya, jual Yesus hanya untuk saudara populer, jual Yesus untuk karena supaya engkau luput dari masalah hukum. Luput, bisa luput. Sementara, ya, pasti mati toh. Waktu mati, kita akan mempertanggungjawabkan iman. Jadi udah jelas ya. Petrus, saya ingat, saya buka ke ayatnya. Matius 26 ayat 34 35. Saya udah kasih tahu resikonya kan? Ya saya buka ayatnya, saya ingat kok. Petrus menyangkal 3 kali. Saudara menyangkal 3 kali. Silakan bebas. Life is choice. Tapi jangan lupa, Petrus mati disalib. Ayo ketik rame-rame. Matius 26 34 sampai 35. Saudara ketik, saya bacakan ayatnya. Saudara ketik, saya bacakan ayatnya. Matius 26 ayat 34 35. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, Petrus ya, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. 3 kali, aku tahu. Saudara berkata, mau sekali 2 kali. Terus mau 3 kali. Takutnya ke-4 kali. Bukan mati disalib, mati dipancung. Mati dipancung kalau karena kebenaran Rasul, darahnya dikirbat Tuhan, selamat masuk surga. Kalau dipancung menyangkal Yesus, mau kemana? Neraka, serem.
Kamu akan sangkal 3 kali ya. 35. Kata Petrus kepadanya dengan gagahnya waktu belum ada masalah. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Ini banyak saya dengar orang-orang Kristen yang aman-aman ngomong gitu. Nggak ada masalah. Gagahnya, aku tetap setia. Meskipun harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wih, gagah sekali. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Lantas, mana yang benar? Peringatan Tuhan atau keangkuhannya Petrus? Ternyata kebenaran Tuhan yang benar. Tercatat di dalam, ketik saudara, Matius 26 ayat 70 dan 75. Ya, silakan diketik Matius 26 ayat 70 dan 75. Ada tertulis apa yang terjadi? Akhirnya ia menyangkalnya, akhirnya disangkal di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Dia menolak mengenal Yesus. Dia menyangkal sampai 3 kali. Ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah loh, akhirnya toh, waktu membuktikan toh, bahwa pernyataan Tuhan, perkataan Tuhan yang benar. Jadi kalau hari ini Tuhan berkata, saudara-saudara tetap setia. Kalau engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jangan nyangkal Tuhan. Kalau engkau nyangkal Tuhan, kau akan disangkal dan nanti kau akan masuk neraka. Kau akan dihukum. Kau tidak dikenal oleh Bapa di surga. Sementara jaminan kita masuk surga adalah Yesus Kristus, bukan perbuatan baik kita. Lukas 12 ayat 9 sampai 10. Ketika ramai-ramai, Lukas 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Ada tertulis, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah loh, ini sudah mengarah menuju kekekalan. Ingat ya, manusia pasti mati. Ya, tangan kananmu ada tulisan M, tangan kirimu ada tulisan M. Nggak percaya? Sekarang lihatlah masing-masing. Ayo, ada M di sini, ada M di sini. Lihat masing-masing. Tangan saudara. Saya sampaikan ini, saya berdoa, kita semua sadar M di tangan kita. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, manusia mati. Manusia mati.